Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda Geografi, pada hari ini kita kembali belajar geografi, yaitu membahas mengenai prediksi UTS atau ujian tengah semester geografi untuk kelas 10 semester 1. Nah, di sini biasanya untuk UTS ada 2 KD, yaitu KD 3.1 pengetahuan dasar geografi dan KD 3.2 membahas peta, indraja, dan sek. Untuk pertemuan kali ini, kita membahas KD 3.1 saja, yaitu pengetahuan dasar geografi. Selamat belajar. Nah, di sini akan ada contoh soal beserta pembahasannya serta beberapa materi yang urgent dari geografi KD 3.1. Nah, ada 10 kajian yang pasti keluar dalam UTS KD 3.1, yaitu apa itu geografi menurut ahli serta beberapa menurut hasil seminar, sejarah perkembangan geografi, ada tahap-tahapnya, ruang lingkup geografi, objek dari kajian geografi, 2 aspek geografi, 10 konsep geografi, 4 prinsip serta 3 pendekatan, dan ilmu penunjang serta manfaat dari belajar geografi. Mari kita lihat contoh soal berikut. Nah, contoh soal ini berkaitan dengan definisi geografi menurut ahli. Geografi merupakan ilmu yang objek studinya adalah benda-benda. Nah, kita lihat saja kata kuncinya, yaitu objek studi berupa benda-benda. Ini dikemukakan oleh Immanuel Kant. Nah, jadi untuk menghafal menurut ahli, cukup dilihat kata kunci atau poin pentingnya. Bahwa Immanuel Kant mengatakan bahwa geografi adalah objek yang studinya berupa benda-benda. Kita lanjut soal nomor 2. Geografi adalah ilmu yang mencitra. Nah, ilmu yang mencitra itu dikemukakan oleh Bapak Bintarto. Nah, jadi kita lihat poinnya bahwa menurut Bintarto, geografi adalah ilmu mencitra, menerangkan sifat dari bumi. Selanjutnya soal nomor 3. Geografi merupakan ilmu yang mengajarkan manusia mencakup 3 hal penting, yaitu ruang, ekologi, dan region. Nah, ini dikemukakan oleh Daljuni. Jadi kita lihat bahwa Daljuni ada 3 pokok pembicaraannya, yaitu ruang, ekologi, dan region. Selanjutnya soal nomor 4. Geografi merupakan telaah tentang bumi sebagai tempat hidup manusia. Nah, telaah tentang bumi ini dikemukakan oleh Carter. Ya, jadi kalau ada kata-kata di soal mengenai telaah, berarti ahlinya adalah Carter. Soal selanjutnya, geografi berkaitan erat dengan karakteristik tempat. Nah, jadi kalau ada ahli yang membahas karakteristik tempat, jawabannya adalah Strabo. Soal selanjutnya, ilmu yang berhubungan dengan interrelasi manusia dan habitat. Nah, berarti kaitan antara manusia dengan habitat itu dikemukakan oleh James E. Preston. Soal nomor 8, ilmu yang mampu dan dapat menjelaskan sifat-sifat variabel permukaan bumi secara teliti, beraturan dan rasional. Nah, di sini ada kata kuncinya rasional ya, dikemukakan oleh Richard Hurston. Ya. Kita lanjut soal nomor 9. Geografi merupakan ilmu yang dapat menyajikan sesuatu melalui peta. Oke, ini menurut Claudius Ptolemaeus ya. Claudius Ptolemaeus. Nah, jadi kita cukup memahami inti-inti dari apa yang ingin disampaikan oleh ahli. Nah, nanti kita sesuaikan dengan soalnya. Soal nomor 10, geografi adalah induk dari seluruh ilmu. Nah, ini dikemukakan oleh Preston E. James. Oke, Mother of Science katanya. Mother of all science. Jadi induk dari semua ilmu. Nah, ini dikemukakan oleh Preston E. James. Nah, jadi tips untuk menghafal atau memahaminya adalah cukup dituliskan poin-poin pentingnya saja menurut ahli. Nah, ketika kita udah tahu poin-poin pentingnya, kita tinggal mencocokkan dengan soalnya nanti. Nah, poin-poin itu sudah terkonsep di pikiran kita. Oke, ini masih ada satu soal lagi mengenai pengertian geo menurut ahli. Konsep terkait geografi yang diberi nama Lebensraum, yang artinya wilayah geografis. Nah, ini dikemukakan oleh Friedrich Hetzel ya. Serta geografi menurut hasil seminar di Semarang, yaitu IGI, Ikatan Geograf Indonesia pada tahun 1988. Nah, dari hasil seminar tersebut menyatakan bahwa geografi adalah ilmu yang membahas persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang wilayah atau kelingkungan dalam konteks ruang. Nah, ingat bahwa hal ini disampaikan oleh IGI di Semarang pada tahun 1988. Nah,
Selanjutnya kita membahas mengenai sejarah perkembangan geografi. Soal ini membahas tentang pada masa ini, pengetahuan tentang bumi masih dipengaruhi oleh mitologi ya. Bangsa Romawi memberi sumbangan pada pemetaan. Tokohnya ada Anaximandros, Thales, Herodotus, Eratosthenes. Nah, ini merupakan perkembangan geografi yang pertama atau klasik ya. Nah, jadi nanti akan ada 5 tahap perkembangan geografi yang akan kita bahas dalam bentuk soal-soal berikut. Soal nomor 14, akhir abad pertengahan, perkembangan geografi banyak dipengaruhi oleh bangsa-bangsa dunia. Adapun tokohnya adalah Marco Polo, Bartolomeus Dias, Vasco da Gama, Columbus, Amerigo Vespucci, dan Copernicus, serta Ibnu Khaldun. Nah, ini merupakan sejarah perkembangan geografi pada masa abad pertengahan dan Renaissance. Nah, jadi jawabannya adalah B. Kita tinggal memahami siapa ahlinya dan apa peristiwa penting yang terjadi di masa itu. Selanjutnya, pada masa ini bangsa Arab seperti Al-Idrisi, Ibnu Battuta, dan Ibnu Khaldun memelihara dan membangun warisan yang ditinggalkan bangsa Yunani dan Romawi di masa klasik. Nah, berarti sesudah masa klasik ya, berarti jawabannya adalah abad pertengahan dan Renaissance, sama kayak soal sebelumnya, di mana tujuannya adalah untuk gold, glory, dan gospel. Soal nomor 16, geografi mulai dikenal sebagai disiplin ilmu yang lengkap dan menjadi bagian dari kurikulum di universitas di Eropa, terutama yang terdapat di Prancis dan Jerman. Adapun tokohnya adalah Immanuel Kant, Alexander von Humboldt, Carter, Charles Darwin. Nah, ini merupakan sejarah perkembangan geografi pada fase modern. Oke, soal selanjutnya. Pandangan di masa ini adalah terhadap iklim, tumbuhan, hewan, serta terhadap bentang alam. Kebanyakan ahli geografi pada periode ini memperdalam geologi pada penelitiannya dan kajian geografi manusia semakin berkurang. Jadi di sini memfokuskan kepada geologi, namun kajian geografi manusia mulai dikurangi untuk dipahami atau diteliti. Tokohnya adalah Friedrich Ratzel, Ferdinand von Richthofen, Hurston, Vidal de Blablase, Preston E. James, Frank Debenham. Nah, ini merupakan sejarah pada masa akhir abad 19. Oke, ini ada soal terakhir mengenai sejarah. Perkembangan geografi saat ini lebih mengarah pada pemecahan masalah yang dihadapi manusia. Geografi tidak bisa lepas dari ilmu lainnya dan sudah menggunakan kuantitatif model dan peranti komputer dalam penyelidikan. Tokohnya ada Wrigley, Peter Hagen, yang ini merupakan sejarah perkembangan pada masa mutakhir. Oke, jadi intinya pahami tokohnya, lalu apa yang terjadi di fase tersebut. Nanti silahkan dibuatkan poinnya di catatan untuk bahan dalam pembelajarannya. Oke, kita masuk kepada soal konsep geografi. Konsep geografi itu ada 10. Nah, di sini ada beberapa soal yang membahas konsep geografi. Pasar di kota membutuhkan pasokan bahan mentah seperti sayuran dan buah-buahan, termasuk konsep. Nah, di sini adalah konsep saling membutuhkan ya. Jadi jawabannya adalah konsep interaksi interdependensi, di mana ada saling membutuhkan yang dibahas. Yaitu kalau desa nah, seperti pada gambar, pasar di kota membutuhkan pasokan bahan mentah seperti sayuran dan buah-buahan di desa. Sedangkan nantinya di desa membutuhkan hasil industri dari kota. Nah, kalau lokasi itu adalah letak suatu objek di permukaan bumi. Nah, ingat aja letak suatu objek di permukaan bumi. Nilai guna adalah kegunaan suatu objek. Aglomerasi adalah pengelompokan. Keterkaitan keruangan adalah hubungan keruangan. Contohnya apa? Contohnya seperti kebakaran yang berdampak pada satu provinsi dengan provinsi lain. Oke, soal selanjutnya adalah jarak kota Palembang ke Bandar Lampung sejauh 400 km. Ini termasuk pada konsep jarak mutlak atau jarak absolut. Jadi mutlak itu sama dengan absolut. Apa itu jarak mutlak? Yaitu jarak yang tidak akan berubah atau sifatnya tetap. Contohnya, jika kita dari kota A menuju kota X, itu jaraknya diukur dengan satuan yang baku, kilometer. Nah, pasti 400 km tidak akan berubah. Sedangkan jarak relatif adalah jarak yang dapat berubah. Misalkan kita ke Palembang menggunakan sepeda motor dan satu lagi menggunakan bus. Jadi hasilnya nanti atau siapa yang dulu sampai itu berbeda. Nah, ini namanya jarak relatif. Sedangkan lokasi absolut adalah lokasi yang tidak akan berubah. Contohnya letak Indonesia secara astronomis. 6 derajat lintang utara,
Si relatif adalah posisi suatu objek terhadap objek lain, artinya suatu saat dapat berubah. Misalkan sebuah SMA letaknya di depan gedung pemerintahan, namun suatu saat nanti mungkin SMA tersebut tidak terletak lagi di depan gedung pemerintahan, tapi ada gedung baru yang mewakili objek tersebut. Kita masuk kepada soal nomor 21. Wilayah yang memiliki alam yang indah cocok sebagai daerah wisata. Nah, berarti ini adalah nilai guna. Oke, konsep nilai kegunaan. Kalau morfologi, dia membahas bentuk muka bumi yang beragam. Jika ada soal yang membahas tentang cekungan, bukit, lembah, gunung, nah itu dimasukkan kepada morfologi. Interaksi ruang sudah kita bahas. Aksesibilitas dan keterjangkauan adalah dua hal yang sama. Jadi bagaimana suatu objek dapat dijangkau, itu akan masuk kepada aksesibilitas. Soal berikutnya. Pemukiman penduduk masyarakat kota cenderung tinggal mengelompok. Oke, jika ada kata-kata mengelompok, jawabannya langsung ke aglomerasi atau pengelompokan fenomena geografi. Pemukiman penduduk masyarakat perkotaan, oke, udah ya. Nah, contoh aspek sosial. Nah, ini adalah aspek geografi. Aspek sosial itu adalah aspek yang tidak ada unsur alam di dalamnya. Nah, gunung api terbentuk melalui proses yang panjang, ini adalah alam. Fenomena El Nino adalah alam. La Nina adalah alam. Silahkan dicek nanti apa itu El Nino dan La Nina. Bonus demografi ini membahas tentang penduduk atau sosial manusia. Jadi jawabannya adalah D. Sedangkan tsunami itu murni dari alam. Contoh aspek alam adalah penggundulan hutan, ini disebabkan oleh manusia, berarti sosial. Bonus demografi, manusia. Kebakaran hutan dan lahan akibat perkebunan juga aktivitas manusia. Kriminalitas juga manusia, berarti jawabannya adalah pelangi sesudah hujan. Nomor 25, yang bukan topik pada geosfer adalah, nah geosfer ini termasuk kepada objek material geografi atau objek yang kita pelajari. Di sini ada atmosfer, lapisan udara, biosfer, lapisan makhluk hidup, antroposfer, antropo, manusia, litosfer, lapisan batuan, serta ada pedosfer, lapisan tanah. Nah, yang kita harus pahami itu hanya atmosfer, biosfer, antroposfer, litosfer, serta ada hidrosfer. Sedangkan pedosfer ini adalah bagian dari litosfer. Jadi jawabannya kurang tepat. Dalam membuat rumah, dilihat dari karakteristik wilayah, misal pembangunan rumah di daerah yang rawan banjir atau dekat dengan pantai, maka pondasi akan ditinggikan guna antisipasi banjir atau pasang air laut. Nah, hal ini dikaji dengan pendekatan. Nah, pendekatan itu ada 3, yaitu pendekatan spasial atau keruangan, lingkungan atau ekologi, serta kompleks wilayah. Nah, apa itu pendekatan kompleks wilayah? Yaitu pendekatan yang membahas gabungan antara keruangan dengan ekologi. Jadi di samping membahas ruang, juga membahas interaksi di dalamnya. Nah, di sini sudah dibahas mengenai ruang. Itu membangun rumah di daerah yang rawan banjir. Ini ruangnya. Sedangkan aspek ekologinya berkaitan dengan interaksi di dalamnya, di mana daerah dekat dengan pantai pasti akan ditinggikan guna mengantisipasi banjir atau pasang air laut. Nah, di sini ada interaksi. Jadi jawabannya adalah kompleks wilayah. Kita lanjut soal berikutnya. Alih fungsi sebuah lahan pertanian, penggundulan hutan. Nah, ini berkaitan dengan aktivitas manusia atau yang erat kaitannya dengan ekologi atau lingkungan. Jawabannya adalah pendekatan ekologi. Sebidang tanah berharga mahal karena tanahnya subur dan ada di tempat yang strategis. Peneliti menilai tanah berdasarkan produktivitas. Nah, ini membahas tentang ruangnya ya. Jadi dia hanya membahas ruang-ruang, hanya membahas karakteristik ruang. Nah, di sini dapat dikaji dengan pendekatan. Jawabannya adalah pendekatan spasial ya, bukan ekologi. Nah, ini salah. Oke, jawabannya adalah ruang atau spasial. Kita jawab soal nomor 29. Fenomena banjir yang terjadi akibat penebangan hutan di wilayah hulu atau kekeringan yang berkepanjangan sebagai dampak adanya La Nina dapat dikaji dengan prinsip interrelasi, yaitu prinsip keterkaitan. Nah, keterkaitan ini adalah prinsip yang membahas sebab akibat. Kenapa terjadi banjir? Karena ada penebangan hutan dan La Nina. Oke, jadi sekelas prinsip yang membahas tentang sebab akibat itu jawabannya interrelasi. Nah, soal selanjutnya, persebaran flora fauna di Indonesia tidak merata.
Oke, ini sesuai dengan prinsip distribusi atau persebaran. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Peta persebaran lempeng di dunia dapat dikaji dengan prinsip deskripsi, ya. Nah, jadi di sini membahas tentang bagaimana suatu objek ingin disampaikan, bagaimana persebaran lempeng itu disajikan dalam bentuk peta. Jadi kita masukkan kepada deskripsi, penggambaran. Nah, jika tidak ada kata peta, hanya persebaran, itu jawabannya adalah distribusi. Karena di sini ada peta, mungkin nanti ada grafik, tulisan, diagram, itu jawabannya adalah deskripsi. Nah, untuk meneliti masalah hujan, harus diteliti mengenai persebaran curah hujan Indonesia, penyebab kenapa adanya perbedaan curah hujan, serta dampak dari curah hujan tersebut. Nah, ini membahas tentang 3 prinsip sebelumnya, yaitu prinsip keruangan, prinsip deskripsi, interrelasi, prinsip distribusi. Nah, udah dibahas di ketiga prinsip itu dibahas dalam narasi ini. Nah, yang merupakan pengertian dari prinsip korologi. Itu gabungan dari ketiga prinsip sebelumnya. Nah, kasusnya adalah seperti pada soal. Oke, objek kajian geografi itu ada 2, objek formal dan objek material. Objek formal adalah cara pandang kita terhadap fenomena geografi. Sedangkan objek material adalah materi yang kita bahas dalam geografi, yaitu geosfer, terdiri dari litosfer, biosfer, antroposfer, atmosfer, hidrosfer. Selanjutnya ada ilmu penunjang geografi, itu ilmu-ilmu yang membantu kita dalam membahas geografi. Hidrologi itu membahas tentang air, geologi membahas interior bumi secara mendalam, botani membahas tentang tumbuh-tumbuhan, oceanografi membahas tentang laut, meteorologi membahas tentang cuaca, klimatologi membahas iklim, biologi membahas makhluk hidup, demografi membahas penduduk, zoologi membahas hewan. Antropologi manusia, sosiologi masyarakat, ekologi lingkungan, ekonomi pendapatan dan kesejahteraan, astronomi ilmu ruang angkasa dan bintang, geografi politik membahas politik suatu daerah, geografi fisik membahas yang tentang alam saja, geografi manusia membahas tentang sosial, geografi regional membahas tentang kawasan, kartografi membahas tentang peta. Selanjutnya ada litologi membahas batu, geomorfologi membahas bentuk muka bumi, biogeografi membahas persebaran flora fauna atau makhluk hidup, demografi membahas penduduk, paleontologi membahas fosil atau peninggalan-peninggalan sebelumnya. Nah, ruang lingkup geo ada 3, yaitu fisik, membahas tentang alam, sosial manusia, serta regional atau kawasan. Nah, manfaat geografi itu ada 2, teoritis dan praktis. Manfaat teoritis itu manfaat yang berupa teori atau perencanaan, sedangkan manfaat praktis adalah manfaat yang dapat kita terapkan secara langsung. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.